berjudul Bayan yang Budiman. Sebelumnya aku mau nanya dulu ke Salwa, hikayat itu apa sih? Hikayat itu cerita karya sastra lama yang berisikan tentang kisah cerita atau dongeng. Pertama, dalam bahasa Melayu. Hikayat itu terdapat nilai-nilai di dalamnya. Dan nilai-nilai. Bisa disebut tidak nilai-nilai? Ya sesuai sama Salwa jelasan nilai-nilai sosial, moral, dan boleh dirinciin lagi nggak? Contoh cerita kayak ceritanya tuh berdasarkan apa? Apakah cerita fiksi atau bisa tidak masuk akal yang kayak kayak kerajaan dongeng-dongeng bangsawan atau orang-orang yang punya kekuatan itu. Ya, terima kasih. Nah, sudah ada penjelasan dari narasumber Salwa. Terima kasih atas penjelasan dari kayaknya. Selanjutnya kita akan membahas contoh cerita yang telah kita pilih, yaitu cerita Bayan yang Budiman. Untuk pencerita narasumber kita, Gina, boleh diceritain nggak awal cerita ini? Oke, jadi kisah di sebuah kerajaan Ajam terdapat seorang saudagar kaya raya bernama Khazan Mubarok. Ia sudah berkeluarga tapi belum mempunyai seorang anak. Namun ia tak pernah putus asa untuk berdoa agar segera dikaruniai seorang anak. Setelah lamanya, akhirnya sang istri mengandung, dan setelah melewati 9 bulan, akhirnya sang istri melahirkan seorang anak yang tampan bernama Khazan Maimun. Jadi dia tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh. Khazan Maimun di usia 15 tahun dinikahkan dengan anak raja yang bernama Bibi Zainab. Setelah pada suatu saat Khazan Maimun minta izin kepada sang istri untuk berlayar. Sebelum berlayar, ia membelikan seekor burung bayan jantan dan burung piung betina. Ia berpesan jika ia menghadapi masalah bisa menceritakannya kepada burung tersebut. Namun pada akhirnya datang seorang anak raja yang suka sama Bibi Zainab. Ya, namun Bibi Zainab sudah punya suami. Terus sang anak raja ini tuh meminta tolong kepada perempuan tua untuk mendekatkannya dengan Bibi Zainab. Tanpa disangka ternyata Bibi Zainab juga ada rasa sama si anak raja ini. Jadi mereka saling suka. Oh, berarti di sini ketahuan kalau Bibi Zainabnya itu ada main belakang dari suaminya, adalah suaminya itu meminta izin untuk bekerja, berlayar, dan menitipkan atau memberikan 2 ekor burung untuk mendengarkan curahan hati istrinya kalau ada masalah. Tapi malah diselingkuhi. Tidak boleh dicontoh. Dan boleh dilanjut untuk pencerita kedua? karena mereka sudah saling sayang, jadi si Bibi Zainab ini ternyata mereka menjalin hubungan di belakang suami Bibi Zainab. Dan pada suatu malam mereka berdua akan pergi keluar main dengan anaknya raja. Dan Bibi Zainab meminta izin kepada burung piung, akan tetapi burung piung tersebut malah menasihati dan melarang Bibi Zainab untuk keluar karena itu adalah hal yang tidak baik dan dikarenakan Bibi Zainab sudah mempunyai suami. Akan tetapi Bibi Zainab tidak menerimanya, malah melempar
sangkar burungnya sehingga burung tersebut mati. Di satu keadaan ada satu lagi burung yang terlihat sedang tertidur. Akan tetapi burung tersebut sebenarnya tidak benar-benar tertidur. Sebenarnya tidak beneran tertidur. Dikarenakan dia takut nasibnya sama seperti burung puyuh yang sangkarnya dilempar dan mati. Setelah itu, Bibi Zainab meminta izin kepada burung bayar. Burung tersebut memperbolehkan dan mengatakan, kamu boleh keluar, cepatlah bergegas dikarenakan anak raja itu sudah menunggu. Apapun yang kamu lakukan, biar aku yang menangguhnya. Apa yang dicari manusia dari martabat dan juga kekayaan, aku hanya seekor burung yang sudah dicabut bulunya oleh istri pemilikku. Malam berikutnya, Bibi Zainab sering keluar dengan anak sang raja. Setiap kali ia berpamitan, maka burung tersebut menceritakan suatu kisah. Hingga pada akhirnya Bibi Zainab menyesal dan tak akan mengulangi perbuatan itu. Dari kisah sudah selesai semua kisahnya. Berarti dari kisah Bayan yang budiman ini, dari kelanjutan pencerita pertama tadi sampai di perselingkuhan dan lanjut ke gimana si istrinya itu tidak kapok atau malah diterusin dan malah meminta izin kepada burung yang telah diberikan kepada Sofoni, tapi satu burung melarang dan satu burung mengizinkan dengan mengucapkan kata-kata yang menyindir atau kata-kata yang membuat si istrinya itu sadar kalau perbuatannya itu salah dan membuat istrinya itu menyesal karena kelakuannya. Dari cerita sebelumnya itu ada si burung tadi apa tiung ya. Burung tiung itu berpura-pura untuk tidur. Burung itu sangat cerdik karena dia tidak mau nasibnya sama dengan temannya yang mati gara-gara melarang si istrinya untuk pergi. Nah, buat tadi yang disebutkan oleh Hafez di hikayat ini banyak nilai-nilai yang terkandung. Nah, di cerita ini ada nggak nilai-nilai yang terkandung? Nilai-nilai moral. Bisa disebutin buat nilai agama? Mungkin lebih ke moral ya. Moral amanat untuk tidak mengkhianati pasangan ya. Ada lagi? Ringkasan dari cerita. Sudah beres belum? Mungkin dari oke, teman-teman. Dari hikayat yang telah dijelaskan tadi, mungkin kita bisa dapat pesan kalau kita harus setia dan jangan pernah mengkhianati orang yang telah tulus dengan kita, apalagi dengan kayak yang tadinya baik, sangat sayang, tiba-tiba menjadi pengkhianat di belakang. Itu salah satu nilainya. Dan yang terakhir, mungkin segini aja podcast kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kita. Dan terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk kalian telah bersedia menjadi narasumber. Saya sebagai host dari podcast ini mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada penonton dan narasumber.
dan kita kelompok 3 cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum